nggak nampak tadi. Nah, oke. Um, di sini nanti tadi yang sarankan itu supaya diperbaiki ya, Bu Erma. Iya Pak, udah Kemudian saya. pendekatan model dan metode. Nah, pendekatan model dan metode. Nah, di sini pendekatan saintifik. Apa maksudnya itu, Bu Erma? Pendekatan saintifik itu Pak, model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas dan mengumpulkan data melalui observasi, menanya, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data-data, kemudian mengkomunikasikan Pak. Oke, itu udah pas itu ya. Iya Pak. Cobalah dulu teori itu di manalah di sini. Coba dulu Ibu hubungkan dulu dengan RPP ini yang Ibu katakan tadi. Di situ Pendekatan Pak. saintifiknya itu. Iya, di situ kita bisa di situ mengadakan apa loh Pak? Praktek langsung sama anak-anak untuk berwudu itu bagaimana gitu Pak. Setelah orang itu mengetahui rukun wudu, bisa kita suruh anak-anak ke depan apa yang pertama dilakukan Pak untuk berwudu, membaca doa, sampai seterusnya Pak. Kita gitu mengamati anak-anak Pak. Apakah mereka sudah tahu dengan materi tadi Pak tentang ketentuan wudhu itu? Di apa ya? Di observasi. Iya Pak. Kemudian model pembelajarannya ini pembelajaran langsung atau direct learning. Itu apa maksudnya? Itu Pak model pembelajarannya langsung Pak, kita mempraktekkan langsung sama anak-anak Pak. Kita praktekkan Pak cara berwudu itu Pak. Langsung ya? Jadi iya kalau langsung Pak anak-anak murah mengingat loh Pak. Pakai air Bu berwudunya? Nanti habis ketentuan wudhu ini masuk dia di praktek wudhu Pak, langsung pakai air. Ini pada RPP pertama ini dibahas tentang ketentuan wudhu. Iya, nanti RPP kedua praktek wudhu Pak. praktek wudhu. Iya. RPP 3 dia di situ Pak bersuci Pak. Bersuci Pak. Apa bersuci lagi? Tapi sudah berwudhu bersuci lagi. Semalam itu nggak itu Pak, cuman katanya harus apa dia kan Pak berkesinambungan jadi diganti Pak. Jadi dia pergi ketiga lah jadinya. Sebenarnya itu bisa jadi pertamanya itu Pak. Ya harusnya pertama nih kan? Iya memang ya Pak. Cuma iya semalam itu beda-beda Pak judulnya Pak. Jadi nggak bisa untuk membuat PTK Pak. Enggak, jadinya dia kan. Iya. Orang ibu kan membuat ini kan sesuai dengan kurikulum kan? Iya. Tapi semalam itu Pak, iya beda-beda loh Pak, nggak tahu kan Pak. Jadi disuruh dirubah lagi, dirubah udah Pak. Iya. Maksudnya kalau dalam menyusun materinya itu kan dia tetap berjenjang apa duluan. Iya Pak. Oke ya Bu Erma. Iya Pak. Nah ini metode. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 metode. Gimana nih kira-kira Bu Erma menerapkan metode ini? 5 gimana itu ya dalam pembelajaran? Iya. Metodenya Pak ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi dan penugasan. Kita di situ kan Pak ngasih pelajaran itu ada ceramahnya loh Pak, ada ceramahnya, habis ceramah baru kita mengadakan tanya jawab kepada anak-anak apakah sudah paham. Setelah itu baru kita suruh anak-anak mendemonstrasikannya Pak, mempraktekannya di depan gitu kan Pak. Setelah itu baru kita buat diskusi Pak. Terus penugasan?
Ya penugasan baru nanti ada penugasannya Pak, kita buat soal secara tulisan Pak. Tapi kalau terkait dengan wudhu, apalah yang diceramahkan di situ? Yang diceramahkan di situ Pak, kalau terkait dengan wudhu, pentingnya berwudhu dalam kehidupan sehari-hari, biar kita itu Terus? bersih loh Pak. Dengan bersih kan bisa sehat anak-anak gitu loh Pak. Nah, terus baru? Itu aja Pak. Kan sampai ini untuk RPP 2 dan 3 barangkali tetap sama ya? Iya Sama. Pak, iya. Jadi kan dilihat, karena metode itu kan Bu, dia tetap terkait dengan materinya apa. Jadi kalau wudhu itu kan perlu diberikan dulu penjelasan. Iya, Kan penjelasan melalui ceramah, ya kan? Iya Pak, iya. Terus tanya jawabnya itu di situ apa gunanya? Tanya jawab apa gunanya Bu? Tanya jawab antara siswa loh Pak. Apakah dia sudah mengerti? Umpamanya Pak kan di situ kita menyuruh siswa untuk mengurutkan rukun wudhu loh Pak. Iya. Ya. Terus demonstrasi? Demonstrasi kita menyuruh anak-anak mempraktekkan ke depan Pak. Apa itu? Menyuruh Demonstrasi. anak-anak iya mempraktekkan ke depan. Mempraktekkan ya Bu ya. Iya Pak. Apa rupa itu demonstrasi? Di anak-anak Pak disuruh mempraktekkannya ke depan. Mempraktekkan iya untuk berwudu itu Pak, iya. Basah lah kalau sibuk kalau praktekkan depan. Enggak lah Pak, enggak pakai air dulu loh Pak. Iya. Pakai air ya. Iya, jangan dulu pakai air Pak, biar jangan basah. Diskusi di sini gimana maksudnya? Diskusi antara anak-anak Pak, kita buat Pak di situ diskusi. Kita buat di situ apa Pak, gambar-gambar ya kan Pak, yang ada gambar-gambar berwudu tetapi dia belum berurutan Pak. Jadi anak-anak kita buat di situ untuk mengurutkannya. Yang mana yang pertama, iya. Mana tertib dari berwudu Iya, ya? iya Pak. Penugasan ini apa ini? Penugasannya kita beri tugas Pak anak-anak. Pribadi apa kelompok? Ada dia per kelompok, nanti baru ada pribadi Pak. Yang per kelompok tadi anak-anak yang menyusun apa tadi Pak, kita buat per kelompok. Urutan wudhu secara tertib. Baru nanti kita buat secara pribadi untuk anak-anak Pak. Oke Bu ya. Betul. Ini kan Bu, materi tentang wudhu itu diambil dari kurikulum ya? Iya Pak. Oke. Kayak mana Dek? Mati Dek. Mati. Hah? Itu masih banyak. Gimana itu? Cara mengajarkannya gimana itu? Cara mengajarkan apa Pak? Kan tadi kan materi itu ada berbentuk fakta, ada konsep, ada prosedur. Iya Pak. Gimana Ibu mengajarkannya itu biar anak-anak tahu fakta tadi? Fakta, kayak apa misalnya kan
Ibu pergi belanja ke pasar, saya kan udah beli, misalnya ada ikan, nah ikan ini dimasak, digoreng, ya apa, akan kira-kira begitu. Nah, jadi ini kalau fakta, konsep dan prosedur itu gimana itu biar sampai ke anak? Ya, di situ Pak saya jelaskan Pak apa itu yang dimaksud dengan wudhu. Setelah apa dimaksud dengan wudhu kan Pak, setelah mereka mengetahui apa itu yang maksud dengan wudhu itu, baru saya jelaskan di situ rukun wudhunya, baru sunnah wudhunya, baru yang membatalkan wudhunya Pak. Oke, dijelaskan ya. Nah, berarti itulah tadi dengan metode ceramah itu ya, Bu? Iya Pak, iya. Cuma mengulang-ulang saja ya, mengulang-ulang kan. Iya Pak, iya betul itu Pak. Terus kalau konsep, konsep Konsep apa? konsepnya itulah Pak, ada dalilnya loh Pak, dalilnya tentang wudhu. Ya, gimana? Gimana? Itu dia apa itu? Konsep itu biar tahu anak. Dibacakan Pak ayatnya Pak, menguatkannya Nah, Pak, ayatnya dibacakan dalilnya Pak. Iya. coba Ibu tengok dulu di apa itu di metode itu mana yang dipakai. Kalau untuk itu, untuk menguatkan konsep itu. Karena ada metode di situ kan, Bu? Iya ada Ada Pak. metode. Iya metode. Yang mana itu? Mana dipakai di situ? Untuk ada tanya jawab, ada demonstrasi, ada diskusi, ada penugasan. Yang Kira-kira dipakai mana kamu? yang dipakai Pak ada ceramahnya, demonstrasinya pun iya Pak. Iya. Cocok. Penugasan. Bisa didemonstrasikan upaya konsep ya? Oh, enggak Pak. Kalau demonstrasinya prakteknya Pak. Nah itulah kan Iya berarti Pak. kalau demonstrasinya itu pada bidang materinya yang terkategori prosedur. Oh Nah, iya itu Pak, iya. Iya, tata cara melaksanakan wudhunya ya Pak. oke oke. Ehm, di dalam pembelajaran itu kan Bu perlu juga kita eh, menanamkan ini ya. Oh ini, Ibu tahu eh, TPACK? Tahu Bu? Technological Pedagogical Content Knowledge. Iya Sekarang Pak. kan pembelajaran kan sudah mulai canggih kan Bu? Iya. Iya Pak. Kan tentu kan ini kan dipakai teknologikal, pedagogical, content knowledge. Iya. Pengembangan pembelajarannya dengan pendekatan teknologikal kan gitu ya Bu ya. Iya Pak. Baru pedagogikal, baru content knowledge. Gimana maksudnya Bu? Kalau dia teknologi kali itu Pak semacam video kan Pak. Ada laptopnya, ada infokus ya Pak. Tapi kalau kami di sekolah nggak bisa Pak memutar apa Pak video, nggak ada jaringan Pak. Oh iya. Iya Pak. Infokus pun ada dipakai harus di apa dulu lah Pak di laptop. Kalau kita mau pakai PowerPoint, iya. Tapi kalau untuk menayangkan video untuk anak-anak gitu praktek berwudu gitu nggak bisa loh Pak. Suka di-download dulu baru ditayangkan di situ. Berarti kalau di download dulu kan bisa. Iya bisa loh Pak. Suka gitu loh Pak. Iya di-download dulu. Jadi kita harus keluar lagi Pak. Iya. Hah? Harus keluar lagi Pak. Nanti kalau keluar baru ada jaringan, cari jaringan lagi. Oh gitu ya. Iya Jadi jauh lah Pak. Iya. intinya ya begitulah Bu. Karena Iya. maksudnya pembelajaran itu memang semakin apa namanya semakin canggih,
semua alat-alat teknologi bisa kita buat untuk media pembelajaran, ya Iya Pak. teknologinya itu. Nah, jadi barangkali ya bisa kan dibuat di sini. Di sini kan ibu buat di sini ada YouTube, Iya Pak ada, ya kan? iya. Nah, sedangkan Menonton. ini ibu bilang tadi nggak bisa di Iya, situ, maksudnya YouTube. Ini harus dijelaskan kan YouTube itu apakah dia yang online, apa yang offline, atau yang download kan gitu ya. iya Pak, udah di-download memang itu Pak. Tapi kan mengikuti zaman loh Pak, biar anak-anak tahu. Oh iyalah, berarti harus di-download lah, berarti kan. Iya Pak. Terus ada juga itu Bu, apa buku-buku apa namanya? Lupa saya pula apa yang memuat materi-materi itu ada webnya itu tentang fikih, ada tentang tauhid, ada itu di apa kan itu saya Iya lupa saya Pak. pula apa nama webnya itu. Memang itu semuanya harus online memang. Oke ya Bu. Kita lanjut kalau pedagogikalnya itu apa lah itu kira-kira? Pedagogikalnya Pak, itu membimbing atau mengarahkan siswa belajar dengan kita suruh dia praktek gitu kan Pak? Iya. Oke. Itu kan bisa ini. Itu udah jelas itu ya dalam pembelajaran pasti akan ada itu pedagogikalnya itu ya. Iya Pak. Konten knowledge-nya itu apa? Itu menurut saya Pak tentang materinya ya Pak. Tentang materinya ya. Iya. Materinya. Jadi pernahnya Ibu buat penayangan melalui YouTube atau apa atau video pembelajaran ditayangkan ke anak-anak di situ? Pernah Pak, karena udah ada infokusnya Pak. Iya, karena disuruh sama kepala dipakai loh Pak biar tahu katanya. Kami pakai Pak. Tapi nggak setiap hari ya Pak. Karena satu Pak, iya. Mula anak-anak ya untuk Iya. itu. Apa itu Bu, perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran RPP-nya Pak. Iya. Perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran itu adalah RPP, ya Bu. Iya. Apa itu RPP itu Bu? RPP itu Pak, dia di dalamnya berisi Singkatan dari apa itu? rencana pelaksanaan pembelajaran. Iya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Iya Pak. Jadi di dalam RPP itu apa-apa itu yang ada di situ? Ada di situ yang pertama pembelajaran. Yang kedua itu ada bahan pembelajaran. Yang ketiga ada media pembelajaran. Yang keempat dia ada lembar kerja siswa Pak, LKPD. Yang kelima ada instrumen penilaian.
Oke, udah kan Bu? Ya Pak. Jadi dalam mengembangkan perangkat itu, berarti kan dalam mengembangkan perangkat RPP tadi, dalam mengembangkan RPP itu, yang dapat memunculkan ini ada 4 disebut di sini, ada critical thinking. Disebutnya karena bahasa Inggrisnya disebutkan ini, agak bingung kita kan. Critical thinking, berarti berpikir kritis, ya kan Bu? Iya Pak. Creative thinking, berpikir kreatif. Reflective thinking, berpikir reflektif. Decision making, membuat keputusan, kan itu ya. Jadi kira-kira bisanya Ibu jelaskan dalam RPP itu yang ini kira-kira ada apa enggak ini? Misalnya yang bisa memunculkan critical thinking, di mananya di dalam RPP ini? Karena RPP itu kan media untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak, maka materi itu diuraikanlah dia dengan melalui RPP. Kan Bu, seperti yang sebutkan tadi, dibuatlah strateginya, dibuat bahannya, dibuat medianya, dibuat lembar kerja siswa, dibuat instrumen penilaian, kan itu ya. Ya Pak. Nah itu di mana sudah kita lihat yang memunculkan supaya anak-anak itu bisa berpikir kritis. Di situ berarti Pak dia masuk di apa Pak? Kita guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait pemahaman terhadap materi yang dipelajari Pak. Ya, diberikan kesempatan untuk kepada peserta didik untuk bertanya terkait pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Oke. Kalau kreatifnya? Kalau kreatifnya Pak, memberikan tanggapan dan sanggahan serta paparan dari diskusi kelompok yang dilakukan Pak. Kita suruh anak-anak memberikan tanggapan atau sanggahan gitu. Reflektif? Kalau reflektifnya Pak, sebentar aja. Apa ya reflektifnya? Kalau reflektifnya dia itu Pak hasil dari kerjaannya tadi Pak, hasil dari diskusi tadi yang dikerjakan anak-anak untuk diapakan ke depan Pak, dipresentasikan gitu Pak. Gitu ya. Kalau decision makingnya itu decision making. Bapak menguji nana. Bapak menguji online. Hari apa? Besok pun Bapak. Keputusan apa gitu? Ya. Ya. Apalah satu ketegasan yang bisa diambil siswa setelah pembelajaran? Mengambil kesimpulan lah Pak dari materi tadi Pak, diambil kesimpulannya dengan apa mengetahui ketentuan wudhu, dapat melaksanakan wudhu dengan tertib, dengan baik dan benar Pak. Oke, baik. Ini kan materi kan sudah diuraikan ya Pak. Kemudian materi itu kan ada dalam bentuk kognitif, ada dalam bentuk afektif, ada dalam bentuk psikomotorik. Kira-kira gimana lah untuk mengukur ataupun mengevaluasi kalau yang terkait dengan kemampuan itu tadi, kognitif, afektif, dan psikomotorik itu?
Sini ada di dalam RPP ada yang buat. Ini dulu Ibu jelaskan dulu. Ini ada di bawah ini kan kegiatan pembelajaran. Nih. Apa nih? PPK. Apa maksudnya itu, Bu? Kegiatan PPK. apa dia? Di sini PPK, literasi, critical thinking, collaboration, communication, kreatif. Kalau dia PPK itu Pak, yang pertama kan Pak kita mengajar mengucapkan salam, ya kan Pak, berdoa, baru menanya anak-anak, memeriksa kelas, baru dia Pak menanya materi yang minggu kemarin, baru kita menghubungkannya dengan materi yang sekarang biar anak-anak itu ingat. PPK itu apa itu ya? PPK itu singkatan dari apa? Iya Pak. PPK itu apa? Singkatan dari mana tuh? Kalau dia PPK itu Pak, penguatan pendidikan karakter Pak. Penguatan pendidikan karakter ya. Iya Pak. Jadi makanya dia dimulai dari berdoa ya. Iya berdoa Pak, iya. Oke, udah bisa ya ini. Ini kan nanti kalau sudah lulus akan dilegalisasi, akan menjadi guru profesional. Terus mengapa itu ya guru profesional itu diminta menjadi guru reflektif? Dengan apa Pak? Biar supaya kalau kita sudah menjadi guru profesional Pak, kita kan Pak lebih bagus lagi Pak cara mengajarnya dengan anak-anak. Gitu ya? Iya Pak. Lebih bagus ya? Iya Pak. Lebih bagus. Iya cara iya. mengajarnya, Iya, dibanding penampilannya, semuanya ya? Iya semuanya Pak. Karena sudah diberikan penambahan kan Bu? Iya Pak, betul Pak. Jadi apanya pun nanti buku-buku literaturnya pun kalau dia pengetahuan yang berkembang, berarti harus lebih terupdate bukunya kan Bu? Iya Pak. Ya, tapi kalau buku-buku yang sifatnya apa namanya tetap tidak berubah-ubah, nggak apa-apa, kita tidak memakai itu juga. Iya Pak. Tapi kalau terkait dengan teknologi atau misalnya proses pembelajaran, kita harus tetap mengupdate supaya kita tak bisa mengikuti. Ya. Iya Pak. Apa judul PTK Ibu? Judul PTK saya Pak, upaya meningkatkan keterampilan berwudu melalui model direct instruction kelas 4 SD Pak. Upaya meningkatkan keterampilan berwudu. Upaya meningkatkan keterampilan berwudu melalui model direct instruction di kelas 4 SD Pak. Di kelas 4 SD. Oke, udah. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan RPP Ibu? Ada Pak, iya Pak, berwudu Pak. Oke. Dan nanti ini kan akan dibuat nanti penelitian tindakan kelas. Kira-kira nanti dari hasil penelitiannya ini, PTK-nya ini, kira-kira apa manfaatnya untuk pembelajaran? Manfaatnya Pak untuk pembelajaran. Setelah diteliti nanti kan, Ibu kan akan mencoba dengan memakai model direct instructions
di dalam meningkatkan keterampilan berwudu. Kira-kira nanti setelah ada hasilnya, apa kira-kira manfaatnya bagi pembelajar? Manfaatnya Pak bagi pembelajaran itulah tadi Pak, anak-anak lebih tahu bagaimana caranya untuk berwudu yang baik dan benar Pak. Jadi kalau dalam pembelajaran tentunya itu sarannya kepada guru, Oh iya Pak. kan? Nah, jadi apalah saran ibu nanti? Kalau misalnya lah ini bagus, bagus nanti hasilnya. Direct instruction ini cocok untuk meningkatkan keterampilan berwudu, atau keterampilan-keterampilan yang lain. Apalah saran ibu untuk guru? Mana aku kakak itu berwudu kakak? Sarannya aja Bu Herman, nggak usah pusing-pusing. Apa sarannya? Pusing juga loh Pak. Kan sudah selesai, hasilnya bagus. Kira-kira apa ibu sarankan sama guru? Jadi nggak ibu gurunya, ada guru yang lain. Apa ibu sarankan? Nggak ngerti. Saran dari hasil PT kakak itu. Iya, yang tadi mana? Ini. Oke ya, Iya Pak. supaya apa? Nah, udah Bu Herman. Udah Pak. Nanti disarankan supaya gurunya itu dalam meningkatkan keterampilan memakai direct instruction saja. Oh Gitu. iya Pak. Karena sudah teruji, kan gitu. Oh iya. Yang terakhir, Ibu membaca surah Al-Fatihah dulu, baru nanti menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Iya Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Coba Ibu tulis dulu Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya Pak, ngambil spidol Pak. Oke. Sudah Pak. Mana Bu? Ini Pak. Oke, dah. Udah ya Bu Herma, udah sekian ujian untuk Ibu. Ya makasih ya Pak ilmunya ya Pak. Oke. Lanjutannya siapa lagi? Saya Pak. Ibu Ayat 24 selesai juga ujian komprehensif Ibu. Sama-sama Ibu. Dah, silakan makan Bu. Iya Bu.
Ini untuk yang terakhir, Ibu Hermawati. Bu Herma. Iya, Bu. Nah, ini yang terakhir, Ibu ya. Iya, Bu. Tadi sudah ada Ibu dari SDN Sinamat Paluta kan? Iya, Bu. Simanat. Oh, Simanat. Simanat. Oh, Iya, Simanat. Paluta, Bu. iya, Simanat. Oh, sampai sini nulis lagi kok beda. Kelas berapa, Bu? Yang diajar kelas 4, Bu. RPP-nya berarti kelas 4. Iya, RPP kelas 4. Materi apa, Bu? Materinya ketentuan wudhu, Bu. Ketentuan. Wudhu. Oke, kita mulai, Bu ya. Ibu juga belum makan? Belum, Bu. Wah, gawat ini. Ibu kepada belum makan. Aduh, Bu. Biasalah, Bu. Kalau saya itu dari lajang kalau makan nomor 1, Bu. Nggak pagi, siang, sore. Jadi saya itu setiap pagi sarapan itu wajib hukumnya. Dan nasi itu nggak bisa digantikan dengan apa-apa kalau perut saya. Ya udah terbiasa ya, Bu, makan nasi tiap pagi. Ya, baik. Untuk yang pertama, coba Ibu sebutkan indikator yang ada di RPP Ibu apabila dikaitkan dengan upaya mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Iya, Bu. KD-nya, Bu, 3.1 mengetahui arti penting wudhu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita menyuruh siswa itu untuk supaya meningkatkan cara berwudhunya lebih bagus gitu, Bu. Udah, itu aja. Iya, Bu. Nah, dari situ Ibu menggunakan kata kerja operasional belum yang C berapa? Kalau di sini, Bu, saya untuk SD sampai dia itu C3 ya, Bu. Coba sebutkan. C3 itu pengetahuan apa dia? Prosedural. Enggak, kata kerjanya maksud saya. Kata kerjanya ya, Bu. Kata kerjanya eh, tata cara melaksanakan wudhu, Bu. Siswa itu mampu dapat mengetahui tata cara melaksanakan wudhu. Nah, kalau dilihat C4 untuk SD kelas 4, ya Bu. Ya, Bu. Kelas 4, Bu. Gunakan C berapa aja? C4 saja atau C4, 5, 6? C4 saja, Bu. Apa dia, Bu? Menganalisis. Kalau menganalisis itu C6, Bu. C6 ya, Bu. Berarti dia C4 pengetahuan. C. Kalau C4 itu bisa melatih. Oh ya, Bu. Melatih ya, Bu. Ya kan? Kalau dilihat berkenaan dengan misalnya menganalisis atau misalnya menganalisis itu biasanya udah C5. Kalau menemukan sesuatu yang baru atau ada temuan baru itu baru C6. Jadi kalau dari teori yang ada misalnya
es jika dipanaskan akan mencair. Tiba-tiba dengan adanya suatu teknologi, ternyata es itu walaupun diletakkan di bawah terik sinar matahari tidak akan berubah. Maka es itu tetap membeku dan tidak mencair. Nah, itu berarti kan ada temuan. Temuannya ya mungkin di situ ada hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga walaupun terkena terik sinar matahari es tetap membeku, tidak ada proses pencairan. Berarti itu kan melenceng dari teori. Berarti ada sesuatu yang baru dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, itu berkenaan dengan kata kerja operasional. Kalau dilihat dari pengembangan RPP yang berorientasi pada HOTS, Bu, Ya, Bu. bagaimana proses atau langkah-langkah dalam pengembangan RPP tersebut? Langkah-langkahnya, Bu, dalam pengembangan RPP, kita menjelaskan kepada siswa apa itu arti wudhu. Yang kedua, kita menjelaskan kepada siswa syarat-syarat yang berwudhu itu harus beragama Islam. Jadi kita menjelaskan lagi tentang rukun wudhunya. Rukun wudhu itu ada berapa? Yang pertama niat. Niat itu apa bacaan wudhunya. Ya, selanjutnya lah, Bu. Terus dia, Bu, kita menjelaskan tentang sunnah wudhu. Setelah itu kita menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu ya, berarti Iya, Bu. langkah-langkah dalam pengembangan RPP. Nah, kalau dilihat, Bu, materi Ibu berkenaan dengan ketentuan wudhu, materi ajar itu kan memiliki dua kategori, ada normal dan ada advance. Nah, untuk advance ini materinya dibuat untuk siapa? Atau disusun untuk siapa? Materinya disusun untuk kita mengajar lah, Bu, untuk siswa. Selain untuk siswa? Untuk siswa saja kah? Ya, untuk siswa, Bu. Kita kan menyusunnya untuk mengajar untuk ke siswa, Bu. Materi kita yang ketentuan wudhu. Jadi untuk siswa saja kah? Itu pertanyaan saya. Oh, iya, Bu. Ngerti. Nah, perbedaannya antara normal dengan advance. Advance itu apa, Bu? Pengertiannya? Nggak tahu saya, Bu. Maaf ya, Bu. Nggak tahu loh, Bu. Karena bingung, Bu. Pantesan, pas pula. Advance itu maksudnya pengembangan dari materi-materi yang sebelumnya. Iya, Bu. Jadi misalnya Ibu bukan berkenaan dengan ketentuan wudhu kan. Iya, Nah, Bu. bisa jadi mungkin ada guru sebelum Ibu atau Oh, iya. Ibu pada tahun lalu. Nah, Oh, pada materi-materi yang lama itu dikembangkan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan semakin tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ketentuan wudhu itu memang berkenaan dengan rukun, syaratnya tetap ada. Tapi dengan adanya pengembangan yang lebih serasi dengan keadaan saat ini, nah itulah yang disebut dengan advance. Advance itu pengembangan dari materi yang lalu. materinya sama, tapi maksudnya pengembangan materi yang mungkin tahun lalu, materi ketentuan wudhu pada tahun lalu, misalnya seperti itu. Nah, paham Bu ya, itu advance. Bisa Ibu cek itu di Google, kalau advance itu pengembangan dari materi ketentuan wudhu yang telah berlalu. Jadi pembaharuan apa? Mungkin berkenaan dengan advance yang
apa yang sederhana, guru misalnya dalam proses pembelajaran cuma penjelasan. Jadi dengan adanya teknologi sudah ada, mungkin pakai Infocus kan. Di situ ada pembelajaran versi audiovisual, kita jelaskan bagaimana rukun syaratnya, bisa pakai PowerPoint, atau di situ juga bisa dipraktekkan bagaimana berwudhu yang bagus. Itu wudhu kan, berwudhu berbeda Bu ya dengan bertayamum. Berbeda, cuman dia Bu caranya aja yang berbeda Bu. Kalau berwudu kan dia memakai air, tayamum kan dia memakai debu, Berarti ini kan yang pakai air kan Bu. pakai Nah, air Bu. ya itulah. Jadi nanti misalnya kalau cuma ceramah kan siswa cuma membayangkan, tapi kalau bisa audiovisual, syukur di situ juga bisa praktek. Masalah airnya kalau di bak itu seperti apa, sebenarnya apa yang bisa menyucikan itu kan bisa lebih dipahami. Nah, sekarang berkenaan dengan unsur keterampilan mengajar pada abad 21 ini kan ada kritikal, ada kreatif, ada kolaborasi. Dari ketiga unsur itu, mana yang paling menunjang yang Ibu terapkan dalam pembelajaran ketentuan wudhu? Kalau saya Bu di sekolah Bu, itu saya pertama mengadakan literasi Bu. Literasi itu saya suruh anak-anak membaca buku dulu kan Bu. Udah dibaca bukunya, saya jelaskan pelajarannya tentang apa itu arti wudhu, syarat wudhunya, sampai yang membatalkan wudhu. Baru di situ saya tayangkan Bu. Dia tuh semacam video, video anak-anak dengan berwudu, Bu. Di situ ada tayangan video anak-anak itu berwudu, bagaimana cara berwudu dengan baik dan benar. Setelah itu baru anak-anak saya suruh mempraktekkannya gitu, Bu, ke depan bagaimana caranya yang dibuat tadi di video tadi. Di sekolah Ibu aman air? Air banyak, Bu. Kalau di sekolah, cuman jaringan nggak ada, Bu. Saya, Bu, mengungsi ini, Bu. Oh, Di situ nggak ada jaringan, Bu. 30 kilo baru dapat jaringan, Bu, keluar, Bu. Jadi saya selama PPG ini, Bu, pindah dari rumah lah, Bu. 30 kilo yang jauh ya? Iya, Bu, di pelosok kali air gunung lah, Bu. Bu, oke, menyimpang dari materi. Kalau air gunung aman Bu tenggorokan Ibu? Aman, Bu, tenggorokannya. Itu ya keluarga dari bapak saya kan ada memang tinggalnya di pegunungan Kian Bu ya. Dari pegunungan itu gini hidupnya dia di sinilah di dalam pegunungan ini. Terus airnya itu kan asli air gunung ya Iya, pakai selang. iya. Kami pun, Bu, pakai selang ya. Ya jernih sekali. Cuma saya, Bapak Ibu enggak. Cuma saya setiap minum air itu pasti batuk. Walaupun sudah direbus mendidih, pasti batuk. Sama ini anak saya renang juga gitu, airnya pegunungan karena di kolam itu di situ kolamnya di situ sumbernya, terus yang bersangkutan juga ada penyulingan air. Saya juga batuk, walaupun minum teh manis panas atau air panas itu tetap batuk. Nah, setelah saya cerita, ternyata ada kemungkinan saya itu tidak tahan dengan tingkat keasaman air pegunungan. Makanya saya agak juga kalau dari pegunungan terus langsung dimasak gitu. Kan berbeda kalau seperti aqua itu kan mungkin tingkat penyulingannya sudah standar kan, Bu. Iya, Kalau seperti di saudara saya itu ya dari air itu langsunglah langsung dikonsumsi, bahkan kadang mentah pun tidak masalah, orang itu aman-aman saja, cuma saya yang kurang pas. Ya, kalau kami di sana, Bu, mentah, nggak ada direbus itu, Bu. Gitu diminum langsung. Ya, Di sana airnya nggak direbus lagi, diminum aja, Bu, langsung. Karena dia kan air gunung, Bu.
Udah kebiasaan Bu, nggak Oke. batuk lagi. Alah, saya pun walaupun sering minum itu tetap batuk. Oke, berarti 125. Jadi itu ya, diawali dari literasi Bu ya, berkenaan dari pembelajaran itu tadi. Suara saya jelas Bu? Jelas Bu, jelas. Oke. Nah, sekarang teori belajar apa yang Ibu gunakan Kalau dalam teori pembelajaran? belajarnya Bu, eh, di situ saya gunakan ada ceramah, metodenya kan Bu. Habis ceramah dia tanya jawab, ada demonstrasi. Mm-mm. Terus model pembelajarannya? Model pembelajarannya Bu, saya gunakan di situ eh, model pembelajaran langsung Bu. Model pembelajaran langsung. Iya Bu, modelnya model pembelajaran langsung sama anak-anak Bu. Supaya kan anak-anak ini murah menangkap Bu. Kalau hanya ceramah aja kan Bu, dia eh, nggak murah nangkap. Tapi kalau udah langsung kita praktekkan kayak mana yang pertama gitu sampai yang terakhir Bu. Jadi dia murah murah menangkap Bu anak-anak. Ya, jadi Bu kalau teori belajar itu bukan ceramah. Kalau ceramah itu kan apa? Metode kan. Metode ya Bu. Yalah, ceramah, diskusi, mungkin penugasan. Gitu. Nah, kalau teori belajar itu ada konstruktivisme kan, ada teori humanisme seperti itu. Iya, Nah, behavioristik. ya. Sekarang dari video pembelajaran yang sudah Ibu buat, apa Bu yang menunjukkan pembelajaran Ibu itu inovatif, kreatif, dan siswa aktif? Setelah saya membuat video pembelajaran itu Bu, eh, anak-anak itu Bu jadi apa dia Bu? Kreatif. Dia itu kreatif, bisa dia memperagakan atau mempraktekkan cara-cara berwudu itu dengan baik dan benar, dan dia tahu semua apa itu sunnah wudhunya, yang membatalkan wudhunya, dan dia bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Mulanya dia Ya, nggak bisa berwudhu dengan bagus, dengan doa wudhunya, niat wudhunya, sekarang jadi bisa, Bu. kalau jadi inovasinya apa? Ke yang langsung tadi? Atau Iya, Bu. menggunakan inovasi, pembaharuan yang Ibu lakukan? Apa dari Inovasinya, jawaban Ibu itu? Nah, kalau dilihat dari inovasinya. iya, kalau inovasinya ada pembaharuan lah, Bu, dari anak-anak itu yang tidak bisa menjadi bisa dia, Bu. Gitu. Biasanya kalau Iya, pembelajaran Bu. inovatif itu, Bu, dari tidak menggunakan teknologi, terus menggunakan teknologi. Maksudnya yang selama ini mungkin tidak pernah menggunakan infokus, jadi guru yang bersangkutan menggunakan infokus. Jadi dalam pembelajaran itu bisa diputarkan video, dalam penjelasan bisa dibuat PowerPoint misalnya seperti itu. Oh, iya, Maksudnya Bu. inovatif dalam proses pembelajaran, apalagi kalau sudah dihubungkan dengan materi Ibu berkenaan dengan ketentuan wudhu ya. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan evaluasi yang berkenaan dengan berpikir kreatif siswa, dan apa instrumen yang Ibu gunakan?
melakukan evaluasinya Bu, saya buat itu semacam tes tulisan atau tes lisan Bu. Ada dia tes tulisan, saya kasih soal-soal kepada anak-anak saya suruh menjawabnya seperti Bu di situ Bu, gambar-gambar eh, Bu mana yang pertama niatnya. Di situ saya suruh anak-anak mengapanya Bu, menyusunnya. Saya suruh anak-anak bekerja menyusunnya, baru setelah itu baru saya suruh anak-anak ke depan menyusunnya di depan yang mana yang pertama gitu, yang mana yang kedua sampai dia sampai rukun wudhu yang keenam Bu. Gak ada suaranya. Itu tadi kalau berpikir dengan kreatif. Sekarang kalau berpikir komunikatif siswa, Bu, berkenaan dengan ketentuan wudhu. Itu cara evaluasinya seperti apa? Evaluasinya Bu secara observasi Bu. Observasi. Ya, iya Bu, observasi. Terus Ketika saya menjelaskan kan Bu, mereka kan Bu mengamati apakah mereka paham tentang penjelasan saya tadi apa tidak gitu Bu. ya, Bu. Itu kalau berpikir komunikatif. Sebenarnya kalau berpikir komunikatif, apalagi pada siswa, itu Bu. diharapkan dalam pembelajaran itu dalam pembelajaran siswa aktif. Nah, berpikir komunikatif itu berarti siswa paham dengan apa yang kita ajarkan. Dengan yang tidak paham berkenaan dengan rukun syarat menjadi paham setelah diadakan pembelajaran ketentuan wudhu kan gitu. Kita lanjutkan. Dalam Ibu menyusun RPP, apakah Ibu mempertimbangkan bisa jadi hasil penelitian atau informasi baru? Bagaimana? Ya, mempertimbangkan hasil penelitian Bu. Ya, misalnya ada hasil penelitian dari orang lain yang Ibu baca, atau artikel, atau jurnal, atau informasi baru apapun yang Ibu searching dari Google, entah dari YouTube, entah dari IG, entah dari Facebook, itu Ibu Ya Bu. pertimbangkan atau tidak dalam penyusunan RPP? Di situ ambil kalau dia mana yang bagus untuk ditontonkan sama anak-anak sebagai pendorong untuk belajar seperti gambar-gambar berwudu tadi Bu. Di situ saya buat Bu. Ya. Kalau pengertian guru profesional itu guru yang bagaimana, Bu? Guru profesional itu Bu, dia guru yang sudah tunggu ya Bu. Apa Bu? Hilang-hilang jaringannya Bu. Tapi suara Ibu lancar sampai sini. Iya mati Bu gambarnya ini. Tapi sama saya ada gambar Ibu jelas. Ini tertutup lah Bu. Tunggu ya Bu, bentar tertutup kali. Ah udah, nggak nampak Ibu. Saya aja yang nampak tadi Oh, Bu. Tunggu nak. nah silakan dijelaskan apa yang disebut dengan guru profesional, Bu.
Ya Bu, guru profesional itu Bu, dia itu orang yang berbuat dalam pendidikan yang tugasnya tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru kepada peserta didik, akan tetapi lebih dari itu, Bu. Dia itu sudah profesional, Bu. Sudah bisa lah, Bu, semuanya, Bu. Oke. Apa Bu aspek evaluasi dalam pembelajaran? Aspek evaluasi, Bu. Kalau evaluasi itu kan, Bu, penilaian dia, Bu, kan? Ya, dalam Penilaian dari aspek-aspeknya apa saja? kalau aspeknya, Bu, aspeknya, Bu, itu apa, Bu? Kognitif ya, Bu. Kognitif, efektif, dan psikomotorik, Bu. Coba Ibu jelaskan contohnya. Contohnya, contoh apa, Bu? Psikomotorik, Bu. Afektif apa, kognitif apa, psikomotorik apa? Tunggu ya, Bu. Ya, Bu. Hafalan ya. Kalau dia, Bu, kognitif itu, Bu, yang hafalan ya, Bu, atau ingatan? Terserah. Kalau berkenaan kognitif, itu yang pasti C1 sampai C6 dari Bloom itu kan masuk semua. Kalau kognitif. Kalau afektif, itu kan berkenaan dengan sikap. Ya, berkenaan dengan sikap, Bu, iya. Nah, ya silakan. Contohnya apa? Kalau dibuat dalam mungkin soal atau apa, atau instrumennya apa. Oh, Untuk kognitif baca buku. Kalau kurang membaca buku. Contoh kognitif, Bu, membaca buku. Anak-anak dilatih dengan membaca buku, bermain, permainan. Satu saja. Itulah, Bu, dia contoh kognitif, Bu. Anak-anak dapat dilatih dengan membaca buku. Nah, kalau berkenaan dengan evaluasi, kalau berbentuk uraian kan bisa. Coba jelaskan syarat dari wudhu. Itu Oh kan iya, Bu. menjelaskan termasuk dari C sekian. Kan Buat menjelaskan itu soalnya, Bu, masuk iya. C1 Iya, ya. iya, Bu. Ngerti, Bu, iya, Oke. Bu. Sekarang berkenaan dengan keagamaan. Siman di luar atau di dalam? Coba ngatur tengok. Biar kakak selesaikan itu. Sini, buka pintunya. Ada suara. Kita lanjut, Bu. Coba Iya, Bu. Ibu apa baca surat Al-Kafirun. Iya, iya, Bu. pas saya Tunggu ya, Bu. Ya, Bu. kenapa begini itu belajar ini
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Bu. Dengan pada akhirnya Ibu membaca surat Al-Kafirun, berakhir pula ya Iya, Bu. ujian kompre untuk Ibu. Satu langkah sudah terlewati, tinggal langkah-langkah yang Bu. akan Terima kasih ya, Bu. dijajaki. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam ilmunya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah aman, Bu. Bu Nur Ainun? Udah, Bu. Nah, bisa dimatikan rekamannya, jangan Iya, lupa Bu. disimpan. Kalau ada apa-apa biar mudah kita